Hai Andika, guys di sini udah banyak banget yang komen, Bang, tolong dong kontennya itu jangan laptop sama HP terus, saya bosen. Kalau misalkan kalian yang nonton bosen, apalagi saya yang buat tambah bosen. Tapi nggak apa-apa, itu menandakan kalau berarti kalian nonton semua video dari Dika Edi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan karena kalian udah nonton, makanya saya menghadirkan sesuatu yang beda. Ini bukan laptop, ini bukan HP, ini adalah sesuatu yang menurut saya inovatif. Yang sebenarnya ini bukan teknologi yang lama-lama banget, karena dulu pernah ada pameran tentang hal ini. Ini adalah 3D printer. Jadi di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan juga produktif. Oke, jadi langsung aja karena videonya akan lumayan panjang sepertinya. Tapi nanti kita skip aja ya karena proses printingnya ini lama banget. Dan perkenalkan, ini adalah Anet 3D printer serinya ET5. Dan dulu ada di pameran di Cybermall, dulu itu ada dipamerkan dan saya pikir harganya itu di atas 10 juta karena menurut saya sebuah printer bisa ngeprint 3D dulu itu menurut saya udah mind blow banget gitu loh. Nah, sekarang ternyata harganya ini nggak terlalu mahal. Kalau misalkan saya beranggapan dulu 3D printer itu sesuatu yang inovatif banget gitu ya. Ternyata harganya ini cuma sekitar 6 jutaan. Nah, kalau misalkan kalian beli langsung di websitenya Anet itu cuma sekitar $200. Cuman tadi saya cek di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia harganya itu sekitar 5 sampai 6 juta lah, 6 juta 700-an. Dan menurut saya kalau dibilang mahal ya emang mahal, tapi kegunaannya 3D printer ini buat kalian yang mungkin hobi dengan sesuatu yang DIY, contohnya mungkin kalian suka dengan action figure dan action figure tersebut udah nggak ada yang jual, kalian bisa desain 3D sendiri atau kalian bisa download di sebuah website 3D files yang banyak banget, contohnya seperti Thingiverse, itu juga banyak banget menyediakan software 3D printing, kalian bisa print sendiri, karena biasanya action figure itu setahu saya ya itu lumayan mahal buat yang ori. Nah, daripada kalian beli mahal, mending buat sendiri, kesan personalnya ada, apalagi kalau misalkan kalian bisa desain 3D, itu benar-benar kalian bisa membuat sesuatu yang pengen yang 3D print, yang SketchUp, misalkan kalian desain di SketchUp, kemudian kalian pengen realisasikan 3D, itu enak banget pakai alat ini. Jadi kalau menurut saya kalau 6 juta sih dengan kegunaannya yang nggak terlalu mahal. Dan bayangkan ya, dulu itu cuma sekedar imajinasi kalau misalkan print itu bisa ngeprint 3D, sekarang enggak. Nah, nanti ketika kalian beli itu nggak langsung terpasang seperti ini, karena kalau misalkan dikirim seperti ini itu kan dimensinya tambah gede ya. Nanti itu ini terpisah, jadi antara yang kayak gapura ini terpisah dengan bagian bawahnya, dan cara memasangnya gampang banget kok. Jadi di bawah sini tuh ada baut, di sini ada baut, udah kalian tancapkan aja. Mungkin yang agak tricky adalah di bagian sini, di bagian roda ini, karena rodanya kan harus rapat banget. Jadi kalian harus longgarkan bautnya di sini biar karet rodanya ini bisa sinkron atau bisa terpasang. Karena kalau misalkan terpasangnya kurang rapat, sensornya ini di sini ada sensor, guys. Kalau misalkan di printing itu namanya cartridge. Jadi cartridge-nya ini bisa digerak-gerakan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini nanti akan saya jelaskan dulu, tapi pertama untuk cara setupnya seperti yang saya bilang tadi gampang banget. Jadi ini yang namanya adalah kabel filamen, dan nanti ketika kalian beli kalian akan mendapatkan satu paket kabel filamennya ini. Nah, sebelum ngeprint kalian harus pasang dulu di filamennya itu di bagian sini, di sini. Nah, kemudian di port-portnya di sebelah kiri ini ada tombol power. Tombol powernya biasa sih ya, kayak semacam 3D printingnya ini kayak DIY, cuma lebih rapi gitu aja. Kemudian di bagian sini itu ada slot untuk SD card, untuk file yang ingin kalian print. Di bagian sininya nggak ada apa-apa, ini ada kipas di sebelah kanan. Jadi karena ini tuh panas banget, dan disclaimer atau peringatan buat kalian, jangan pernah memegang bed atau kacanya ini ketika mau ngeprint. Kemudian juga sensor motornya ini jangan pernah dipegang kalau misalkan lagi ngeprint, karena dia panas banget. Untuk temperaturnya dia bisa sampai 200 derajat Celcius. Jadi sekali lagi jangan pernah dipegang, dan jangan pernah ngeprint kalau misalkan lagi ada anak kecil atau mungkin hewan peliharaan, karena kasihan kalau misalkan tanpa sengaja ini kok apa gerak-gerak ya kemudian dipegang, itu panas banget. Jadi buat kalian hati-hati kalau misalkan mau pengen mainan 3D printing ini. Nah, untuk ngeprint sesuatu di sini saya sudah ada Cybertruck ini yang ngeprintnya ini lama banget, guys. Kekurangannya menurut saya untuk yang ET5 ini
Tapi saya nggak tahu ya untuk 3D printing lain itu apakah lama, cuman kalau untuk yang ET5 ini dia lumayan lama. Ini saya ngeprint dan saya download dari website yang namanya Thingiverse. Untuk kredit yang buat ini nanti juga akan saya taruh di sini gambarnya karena saya lupa siapa namanya. Intinya saya nggak desain 3D sendiri ini, jadi saya download dari Thingiverse. Kemudian dari Thingiverse itu kalian harus download, namanya softwarenya adalah Cura. Cura ini adalah sebuah software sebelum kita masukkan ke slot SD card ini. Jadi formatnya untuk ET5 ini formatnya adalah G.code. Nah, ketika sudah di format G.code kalian masukkan di sini, itu akan bisa kebaca. Tapi kalau formatnya JPEG, formatnya SketchUp, format 3D Max gitu nggak kebaca. Kebacanya jadi ketika kalian software 3D apapun yang kalian pakai, kalian harus pakai Cura dulu. Karena Cura ini memang software yang digunakan untuk ngeprint sesuatu 3D ke printer, bukan hanya ET5. Produk 3D printing itu banyak, cuman yang menurut saya paling murah di pasaran untuk saat ini adalah ET5 ini. Nah, sebelum ngeprint ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, terutama di bagian leveling. Leveling itu istilahnya kalau misalkan kalian gambar di sebuah kertas ya, dan kalau misalkan permukaannya itu nggak rata, itu kan kalian gambarnya kurang nyaman, mungkin gambarnya jelembret atau semacamnya. Nah, sama seperti 3D printing ini, kalau misalkan leveling, jadi antara nozzle dan juga bednya ini, alas untuk ngeprintnya ini nggak rata, kalau misalkan kalian gunakan untuk ngeprint, hasilnya akan nggak maksimal. Oke, jadi untuk leveling, di sini tuh ada layar guys, di sebelah kanan ini ada layar. Layarnya ini kecil tapi touchscreen, jadi pengoperasiannya mudah banget. Ketika masuk akan ada 3 perintah, yaitu print, bukan 3 perintah, 3 menu, yaitu print, prepare, dan juga setting. Sebelum ngeprint, kalian harus prepare dulu beberapa persiapan ya. Jadi ada level yang saya sebutkan tadi, leveling. Jadi levelingnya untuk ET5 ini bisa pakai sensor auto. Untuk yang ET4, karena ini hal baru, jadi kemarin saya nonton videonya Anak Agung Dwi Arsana, kalau nggak salah nama channelnya, itu 3D printingnya keren banget. Beliau juga desain 3D-nya keren banget, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih tentang 3D printing ini, di channel beliau itu lebih lengkap, lebih detail. Karena saya cuman, kenapa ya, ini kan lagi work from home ya, dan alat ini sepertinya bisa bikin produktif kita buat di rumah, atau mungkin sekedar pengen buat alat DIY, mainan DIY di rumah, jadi untuk membunuh bosan gitu aja kalau buat saya. Karena saya memang bukan ahli desain 3D, dan juga saya untuk 3D printing ini jujur saya kurang expert, dan ini baru pertama kali pegang. Cuman saya udah research beberapa hari, dan mungkin buat kalian yang udah nonton story-nya di KED udah tahu kalau ada sedikit masalah tentang printing ini ketika datang. Jadi sensornya ini notok jedok ke kanan terus kayak mau ke sana gitu. Nah, masalahnya cuman simple ternyata ketika saya email untuk Anetnya sendiri. Masalahnya adalah saya harus format SD card atau ganti SD card. Jadi ketika saya ganti SD card-nya dia udah bisa ngeprint dengan selayaknya. Masalahnya cuman di situ. Oke. Jadi tadi sampai mana? Sampai leveling auto ya. Jadi di sini ada, kita bisa levelingnya itu secara auto dan manual. Sekali lagi, leveling itu adalah logikanya kalau misalnya kita gambar, kita harus ada permukaannya itu harus benar-benar rata biar gambarnya lebih optimal dan lebih bagus. Cara untuk leveling di 3D printing itu adalah dengan menggunakan kertas A4. Jadi kertas A4 seperti ini. Di bagian sini guys, di bagian sensor motor di bagian bawah ini ada namanya kayak semacam pensil. Jadi dia mengeluarkan tinta filamen ini, bukan tinta, ini filamen, cuman nanti kayak semacam tinta gitu dia keluarnya. Nah, kalian harus beri jaraknya itu sekitar 0,1 mm, dan 0,1 mm itu adalah setebal kertas A4 ini. Jadi kita taruh dulu di sini. Kita tekan di sini ada tombol home, setting, kemudian kita tekan tombol home. Dia akan, home itu kayak ngeriset sensornya itu ada di mana. Jadi dia bakalan tetap ada di tengah. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, dia bakalan notok jedok ke bawah nih. Jadi kalian harus stop dulu sebelum dia notok jedok. Takutnya nozzle-nya itu ketatap kacanya, walaupun nggak gampang rusak, tapi ya takutnya karena panas ya, takutnya tembus. Nah, saya akan notok jedok kan. Nah, kayak gitu. Dia akan bunyi kalau udah notok jedok. Nah, di sini di sensornya ini ada warna biru. Kalau misalkan sensornya udah natap ke bed atau ke kacanya di bagian untuk lemeknya 3D ini, sensornya akan menyala merah, dan itu berarti tandanya dia udah terlalu dekat jarak antara nozzle dan juga bednya. Nah, kertas ini gunanya adalah untuk leveling. Sebentar, saya mau cocokkan dulu levelingnya ya. Oke, jadi di sini tadi saya belum jelaskan ya, kita bisa leveling secara manual dan juga secara auto. Enaknya ET5 ini sensornya udah terpasang di bagian motornya. Ada lagi seri dari Anet yang namanya ET4.
yang sensornya itu terpisah. Jadi kita kalau misalkan mau leveling harus pasang dulu itu. Tapi kalau Anet ET5 ini udah jadi satu dengan sensornya, jadi kita nggak perlu pasang lagi sensornya. Sensornya itu yang warnanya hijau, dan kalau misalkan sensornya ini terlalu berdekatan dengan bed, dia akan, bentar. Nah, dia akan nyala warna merah dan warnanya kayak gitu. Oh, suaranya kayak gitu, kayak drrrr. Karena dia udah natap, tapi ini motornya ke bawah terus gitu. Oke. Jadi sekarang kita coba set. Pertama kita harus leveling dan kita masuk ke menu manual dulu ya. Dan di sini ada X, Y, Z dan E. X ini adalah untuk sensor motornya kiri kanan. Jadi kalau misalkan kita gerakan, dia akan ke kiri kanan seperti ini. Kalau misalkan Z ini, dia akan ke atas bawah motornya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan Y ini adalah untuk ini, untuk bednya. Jadi kalau misalnya kita gerakan, nah, yang bergerak adalah di bagian bawahnya. Dan yang E ini adalah untuk filamen. Jadi di sini itu juga ada motor ya. Motornya ini untuk menarik kabel filamen ini, kemudian dia akan masuk ke selang bagian sini ya. Kemudian dia akan keluar dari nozzle. Nah, ini nanti ketika udah keluar karena dia panas, filamennya ini panas, akhirnya dia membentuk desain atau benda 3D seperti itu logikanya. Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk leveling. Leveling itu perintahnya ada di prepare, kemudian kita masuk ke level dan kita cocokkan dulu ini levelingnya ini. Nah, ini kan kalau misal kertasnya ini nggak bisa ditarik, berarti sobek kertasnya. Bentar. Nah, ini kan kalau misal terlalu dekat dia akan sobek guys. Jadi kita harus bener-bener jarak space antara nozzle dan juga bed itu nggak terlalu sempit dan nggak terlalu luas. Intinya pas. Intinya buat nulis di kertasnya itu pas. Jadi kita paskan dulu. Nah, ini kan kalau misal mepet kan sensornya merah dan kertasnya ini nggak bisa ditarik. Jadi kalian ataskan lagi sensornya dengan sensor yang Z, kemudian kita tekan plus. Nah, ini bisa ditarik cuman terlalu longgar. Kita harus paskan. Di sini ada kayak semacam berapa mili ya. Jadi 0,1 mili, 1 mili dan 10 mili. Kalau misalkan udah terlalu mepet seperti ini, kita bisa atur yang ke 1 mili. Nah, ini udah guys. Ini udah kerasa banget kalau misalkan nozzle dan kertasnya ini mepet banget. Misal kertasnya ini kalian gerak-gerakkan, dia bakalan kerasa. Nah, kalau udah langsung kita pencet aja, masuk ke prepare, level, dan juga auto leveling. Mendeteksi permukaan yang Oke, jadi sekarang levelingnya udah selesai. Jadi kita tinggal print, kita tinggal masuk ke perintah print. Kemudian di sini sudah ada, saya namakan sendiri ya. Jadi untuk ngeprint Cybertruck ini nggak bisa langsung, kita harus ngeprint per part. Ini ada casing di bagian bawahnya, kemudian ada bodi bagian depan, kemudian ada windshieldnya juga kita keprint sendiri, kemudian bagian bawahnya ini, bagian pick upnya ini kita ngeprint sendiri. Jadi per part dan bayangkan ya. Jadi di software Cura itu kita bisa tes untuk kekuatan ketebalannya. Jadi semakin tebal ngeprintnya semakin lama. Dan ini sudah saya set untuk setipis mungkin dan masih lama ternyata. Untuk ngeprint bagian depan ini aja saya butuh 8 jam. Dan ketika ngeprint ini juga 8 jam, tapi karena saya udah tahu lama, jadi saya tinggal tidur, paginya saya ambil pakai spatulanya ini. Jadi untuk ambil 3D printingnya kita harus pakai spatula ini. Dan di sini saya kekurangan satu ban, jadi saya sudah punya 3 ban ya, 3 bannya Cybertruck ini yang nanti akan saya baut di sini, kemudian di sini. Nah, dia akan jadi seperti ini nanti guys, Cybertruck 3D printing. Yang ini saya nggak buat sendiri ya, ini saya harus beri kredit kepada yang buat desain 3D karena desain 3D itu buatnya susah. Kalau saya ngaku-ngaku kasihan nanti orangnya ya. Oke, karena kita bannya kekurangan satu, di sini kita akan ngeprint ban. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini ada slot SD card dan SD card ini sudah terisi berupa part-part yang pernah saya print dan juga ban yang mau saya print di sini. Kita tinggal pilih di sini pakai touchscreen. Touchscreen-nya ini bener-bener responsif banget, nggak usah pakai kuku walaupun sepertinya dia kayak nggak ada perlindungan Corning Gorilla Glass atau apa gitu ya, karena layarnya ini kerasa banget kayak nggak solid gitu, cuman dia responsif untuk touchscreen-nya. Jadi kita tinggal tekan, misal kita mau ngeprint apa di sini tinggal kita print, karena kita kekurangan ban kanan ini, jadi kita print ban kanan. Nah, ketika ngeprint kita harus perhatikan dulu ada bagian seperti yang saya bilang tadi, nozzle. Nozzle ini kalau standarnya dari Anet itu harus temperaturnya harus 220 derajat Celcius. Sementara untuk bednya itu 70 derajat Celcius. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan ini terlalu dingin, dia nggak mau nempel guys. Jadi dia nggak mau nempel, dan
kalau misal nggak mau nempel, dia bakalan ketarik-tarik, jadi hasilnya nggak maksimal. Untuk nozzle-nya kenapa panas? Karena dia harus melelehkan ini biar jadi bentuk seperti ini, seperti desain 3D yang kalian inginkan. Oke, jadi sekarang kita tunggu untuk proses bannya karena lumayan lama. Kemarin kalau nggak salah satu ban ini sekitar 4 jam. Kenapa? Karena ini keras banget, ya. Tom, peleknya ucul, Tom. Ini juga, jadi bannya ini ada peleknya sendiri guys. Ada bannya itu nanti jadinya seperti ini, bolong seperti ini. Dan ini tuh keras banget. Tuh, keras. Walaupun ini bentuknya awalnya cuman kabel seperti ini, tapi kalau misalkan udah jadi itu keras banget. Dan karena keras, seperti yang saya bilang tadi, semakin keras komposisinya, ngeprintnya bakalan semakin lama. Dan sekarang jam 5 pagi. Jadi mungkin saya tinggal tidur ya. Karena lumayan lama, nanti mungkin kita lihat besok gimana hasilnya. Dan saya sekarang bikin kesimpulan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari 3D printer dari Anet yang ternyata ketika saya tidak tahu, dan ini adalah hal yang baru, inovatif banget. Siapa yang nyangka printer bisa ngeprint 3D? Coba, kalau misalkan kita hidup di tahun sekitar 2010 itu rasanya kayak hal yang nggak mungkin gitu loh. Dan ketika sudah terrealisasi seperti ini, pasti harganya, kalian pasti ngira dulu harganya mahal banget, mungkin sekitar 10-20 juta. Ternyata ketika sudah terrealisasi, ya itu nggak terlalu mahal. Menurut saya sih nggak terlalu mahal, beneran. Karena print 3D itu adalah hal yang benar-benar menurut saya inovatif dan futuristik banget gitu loh. Harganya cuma 6 juta, kalau misal di website Anet cuma $200 guys. Entah kenapa, mungkin karena pajak dan berbagai hal ya, jadinya cukup mahal. Ini dia udah mulai ngeprint nih, dia akan seperti ini, pokoknya dia akan ngeprint. Dan ini lama, kalau misalkan saya tungguin syutingnya itu durasi waktunya mungkin bisa 3 jam. Kalian punya kuota untuk 3 jam? Nggak punya kan? Makanya, jadi nggak usah. Kita bikin kesimpulan aja, pokoknya intinya nanti jadinya seperti ini. Oke, jadi cukup segitu aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Semoga dengan adanya konten ini kalian nggak bosen, karena kata kalian udah bosen dengan konten laptop dan juga HP. Mungkin nanti saya juga, kalau misal gini aja deh, kalian kasih ide atau saran apa yang pengen kalian tonton di DKID. Karena kalau misalkan kalian bosen ya gimana ya, kayak anggapannya kalian itu pacar saya ya. Kalau misalkan kalian bosen, saya harus berusaha ngasih sesuatu yang bikin kalian nggak bosen. Nah, untuk itu bantu saya, jangan kayak cewek bilang bosen tapi nggak tahu. Bosen nih, pengen makan apa, terserah gitu. Jangan gitu. Jadi kalian harus bantu saya juga biar lebih peka, biar saya itu juga bisa ngasih share informasi yang menurut kalian nggak membosankan gitu aja sih. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Saya mau tidur jam 5 pagi. Dan ini sumpah lama banget. Mungkin buat kalian yang punya bisa bantu di kolom komentar ya, karena ini memang printnya lama banget. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Andika Setia Budi. Jangan lupa cuci tangan di rumah aja. Stay healthy buat kalian semuanya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Bye-bye.